Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil dari sistem informasi klinik HIV/AIDS yang telah kami buat. Pertama-tama kita tampilkan usul basic yang kami gunakan untuk membuat program tersebut, di mana di sini ada form bantuan, ada form dokter, form ID, form master, pasien baru, pasien lama, form password, form pelayanan klinik, form pembayaran. Langsung saja kita jalankan aplikasinya dengan menekan tombol play atau F5. Di sini akan muncul password yang akan otomatis muncul pada saat kita buka programnya, dimana ketika kita masukkan username atau password yang salah, maka akan muncul peringatan. Selanjutnya kita masukkan username, dimana username-nya adalah kelompok 2. Passwordnya sendiri adalah tik 6. Oke, maka otomatis program akan jalan. Di sini terdapat 5 menu, di mana ada menu file yang isinya ada dokter, cari ID, ada pendaftaran, ada pasien baru, pasien lama, pelayanan adalah pelayanan pasien klinik dan pelayanan pasien pulang, bantuan dan keluar. Langsung saja kita mulai pada file dokter. Di sini pada file dokter kita menemukan kode dokter, ada yang kondisi nama dokter, tempat tanggal lahir, spesialisasi, alamat, tempat praktik, jenis kelamin, nomor telepon. Sebelum kita menginput, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang 6 command yang ada di sebelah kanan, dimana ada command input, simpan, cari, hapus, keluar, dan batal. Pertama-tama tombol input berguna untuk sebagai tombol yang akan digunakan untuk menginput data-data pada file dokter. Langsung saja kita input, misalnya kode dokter, tekan saja umum UN, kode dokter UN01, nama dokter Muting, tempat tanggal lahir Makassar dari 1/1/91, spesialisasinya umum saja, alamatnya itu Makassar, tempat praktik rumah sakit Stikes Panakukang, jenis kelamin perempuan, nomor telepon 081 sekian. Guna dari command tombol simpan tersebut ini adalah untuk menyimpan file yang sudah diinput tadi ke dalam database. Bisa dilihat pada kolom tersebut sudah diisi umum, kode dokter UN01, nama dokter Muting, tempat tanggal lahir Makassar, alamat Makassar, spesialisasi umum, tempat lahir Panakukang, waktu sekian, dan jenis kelamin. Sedangkan jika kita ingin mencari, kita bisa menekan tombol input, kemudian kita tekan kode dokter N02, misalnya 2, tapi kita cari kode yang sudah ada, atau coba kita cari dulu kode yang belum ada. Kita cari, maka akan muncul peringatan bahwa kode tersebut tidak digunakan. Maka kita harus menuliskan kode atau menginput kode yang sudah ada dengan otomatis, maka
Setelah kita tekan mencari, akan muncul data dokter yang sudah diinput sebelumnya ke dalam database. Nama dokter Ima, tempat tanggal lahir Bulukumba, spesialis umum Makassar, rumah sakit Panakukan, sekolah perempuan, nomor telepon. Sedangkan jika kita ingin menghapus, kita bisa saja langsung setelah menekan tombol input cari, langsung kita tekan tombol hapus jika kita ingin menghapus seperti ini. Maka otomatis data yang sudah sebelumnya terhapus hilang di dalam database, tetapi kita masih bisa menyimpannya kembali, maka akan tersimpan kembali. Walaupun jika pada saat kita sedang menginput kita sedang menginput ternyata terjadi kesalahan, kita bisa lakukan batal, maka ini akan kembali kosong, input kembali. Itulah tadi. Sedangkan untuk tombol keluar sendiri berfungsi untuk mengeluarkan file dokter tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu pada file yaitu cari ID pasien, di mana mencari ID pasien ini berguna ketika seorang pasien tidak mengingat nomor rekam medisnya atau petugas medis mencari kode pasien. Kita bisa mencari nomor rekam medis atau kode pasien hanya dengan menggunakan nama pasien yang telah diinput sebelumnya. Misalnya Anggi, maka nomor rekam medis dan kode pasien akan otomatis terinput karena cari ID pasien ini sudah terhubung dengan database pasien, sehingga akan muncul otomatis nomor rekam medis dan kode pasien. Baiklah, saya akan menjelaskan pada form pasien baru. Yang pertama, kita input, masukkan nomor rekam medis yang akan kita input 000002, jenis kelamin perempuan, nama pasien Dwi, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 1 Desember 2014, alamat Makassar, pekerjaan pegawai swasta, asuransi prudensial, nama penanggung jawab Samrin, pekerjaan ayah, hubungan terhadap pasien, mohon maaf, pekerjaan PNS, hubungan terhadap pasien ayah, kelompok dinas saya kasih tanda datar saja, satuan tanda datar, pangkat tanda datar, NIP tanda datar, status tanda datar, tempat pemeriksaan umum, dokter rumah sakit, dokter Muting, waktu itu jam 12.00, pengirim TP2RJ, nomor urut 3. Terus saya simpan, maka data tersebut sudah tersimpan. Untuk mencarinya saya pilih kembali tombol input, masukkan nomor rekam medis yang tadi 000002, terus saya pilih tombol cari, maka data tersebut akan muncul. Untuk menghapusnya saya pilih tombol hapus, maka data tersebut telah hilang dari data grid. Selanjutnya untuk keluar saya pilih tombol keluar. Baiklah, saya akan menjelaskan proses pemrograman dari pendaftaran pada form pasien lama. Pertama-tama kita masukkan kode pasien, yaitu PL06. Terus masukkan nomor rekam medis yang terlebih dahulu setelah saya input di form pasien baru, yaitu 000001. Pilih tombol cari. Data tersebut yang sebelumnya ada di pasien baru muncul di form pasien lama. Untuk mengisi form pelayanan dituju, masukkan input, tempat pelayanan umum, dokter rumah sakit, dokter Muting, waktu kunjungan jam 2.00, nomor urut 7. Untuk mensimpan data di data grid, pilih command simpan.
data tersebut telah muncul di data grid. Untuk keluar dari form pasien lama, kita hanya perlu menekan tombol keluar. Terima kasih. Nama saya Mutmina Jasmine. Saya akan menginput pelayanan klinik. Pertama, saya pilih tombol input. Saya menginput nomor rekam medis yang diinput sebelumnya 000001. Saya memilih tampilkan data pasien, akan muncul atas nama Anggi, jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun. Tanggal kunjungan hari ini 22/01/2017. Kode klinik, kode D, kode diagnosa I10. Saya memilih tampil tarif diagnosa, akan muncul tarif 250. Obat yang diberikan yaitu amoxicillin. Tindakan yang diberikan infus. Tarif terapi 25.000. Untuk menyimpannya, saya memilih tombol simpan dan akan muncul otomatis di data grid. Untuk keluar dari pelayanan klinik ini, saya memilih tombol keluar. Terima kasih. Nama saya Sri Irmawati, saya ingin menginput pasien pulang. Pertama, klik tombol input, isi kode pasien PL06, klik tampilkan data pasien. Muncul jumlah tagihan 275.000. Kemudian jumlah bayar 300.000. Klik tombol proses. Muncul jumlah kembalian 25.000 dan diisi nama petugas akhir yaitu IMA. Lalu klik tombol simpan, maka akan tersimpan di data grid. Jika ingin keluar dari pelayanan ini, klik tombol keluar. Baiklah, menu selanjutnya yaitu menu bantuan, di mana pada menu bantuan terdapat variabel kode diagnosa, dan tarif. Juga terdapat 4 pilihan common, yaitu common simpan, batal, hapus, dan keluar. Misalnya kita input kode diagnosa A21.0. Diagnosanya misalkan defisiensi imun, tarifnya 300.000. Maka ketika kita simpan, akan muncul pada database yang selanjutnya nanti akan terhubung ke pasien keluar, yang nantinya akan menghitung berapa tarif yang akan dibayarkan oleh pasien. Baiklah, selanjutnya yaitu menu bantuan, di mana menu ini berguna untuk membantu para coder dalam melakukan input ke dalam pasien pulang dan menghitung tarif yang akan dibayarkan oleh pasien. Misalnya saja kode B20 atau 21 human immunodeficiency dengan tarif 50.000. Simpan, maka otomatis kode yang kita masukkan akan terinput ke dalam database, yang nantinya kode tersebut akan digunakan pada saat pasien pulang dan menghitung tarif yang akan dibayarkan oleh pasien. Tombol command yang ada pada file bantuan tersebut memiliki kegunaan yang sama pada tombol atau menu-menu sebelumnya, yaitu batal, hapus, dan keluar. Misalnya hapus, maka file yang telah diinput
atau data yang telah diinput ke dalam database akan terhapus. Misalnya kita ingin menginput, bisa lakukan batal, kemudian input kembali dan menyimpan data tersebut dan keluar. Sedangkan menu yang terakhir, menu kelima, yaitu menu keluar atau logout dari sistem informasi klinik HIV dan AIDS. Mungkin itu saya yang dapat kami tampilkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like video kami di YouTube. Terima kasih.